Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zarafati dari kelas 10K. Kali ini saya ingin membahas tentang permasalahan terkait dengan lingkungan yang berhubungan dengan reaksi kimia yang ada di kehidupan sehari-hari. Kali ini saya mengambil tema pembakaran sampah. Mengapa pembakaran sampah? Pembakaran sampah sangat berperan di kehidupan manusia, mulai dari dampak positif dan dampak negatifnya. Dan di sana ada pula terjadi reaksi kimia. Daripada berlama-lama, mari kita mulai. Pertama-tama, kita harus mengenal apa sih sampah itu? Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah dibedakan pula menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah untuk diuraikan, seperti limbah tumbuhan. Dan ada juga sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang sulit untuk diuraikan, seperti plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Menurut data World Economic Forum, Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah setiap tahunnya, di mana 70% diantaranya disebabkan oleh pengolahan sampah yang kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak memiliki pilihan untuk membuang sampah sebagaimana mestinya. Data juga menunjukkan 78% sampah dibakar dengan dekat rumah mereka, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang dengan cara dikubur. Masyarakat di Indonesia cukup menggemari untuk membakar sampah karena hal tersebut dinilai praktis dan cukup efektif untuk menghilangkan sampah. Namun, mereka tidak tahu terdapat bahaya yang menyelimuti mereka. Ketika kamu membakar sampah, maka kamu akan melepaskan bahan-bahan beracun dan akan mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun itu biasanya terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, benzopirena, gas metana, dan dioksin. Gas rumah kaca. Potensi gas metana yang bisa dihasilkan mencapai 11.390 ton CH4 per tahun atau setara dengan 239.199 ton CO2 per tahun. Jumlah ini merupakan 64% dari total emisi sampah berasal dari 10 kota besar antara lain Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Makassar, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Saat kita membuang makanan dan sampah taman ke dalam tempat sampah, maka sampah-sampah tersebut akan dibawa dan terkubur di tempat-tempat pembuangan sampah. Saat sampah yang berada paling bawah mengalami pembusukan, terbentuklah gas metana. Gas metana akan merusak lapisan ozon bumi. Karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan polutan yang berbahaya karena merupakan salah satu gas rumah kaca. Karbon monoksida dapat mengikat panas dan menimbulkan efek gas rumah kaca di atmosfer. Paparan karbon monoksida atau CO dapat menyebabkan karboksihemoglobin atau COHB pada darah. Paparan karbon monoksida juga dapat menimbulkan beberapa gejala kesehatan. Beberapa gejala yang disebabkan oleh paparan gas CO yaitu sakit kepala, pusing, sesak nafas, mata berair, dan tekanan darah tinggi. Karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi gas utama yang dihasilkan oleh pembakaran sampah dan dihasilkan cukup lebih tinggi dibandingkan emisi gas lainnya. Gas metana. Gas metana merupakan salah satu gas rumah kaca atau GRK yang dapat menyebabkan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Gas metana akan merusak lapisan ozon bumi karena gas metana termasuk gas-gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Benzopirena.
Asap hitam yang dihasilkan dari pembakaran sampah juga menghasilkan hidrokarbon benzopirena. Gas tersebut ternyata 350 kali lebih berbahaya daripada asap rokok loh, dan berdampak negatif karena bisa menimbulkan penyakit seperti infeksi paru-paru, asma, dan bronkitis. Dan yang terakhir yaitu dioksin. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan, dioksin memiliki potensi racun yang mempengaruhi beberapa organ dan sistem tubuh. Dioksin juga banyak ditemukan pada sampah rumah tangga dan industri, yakni pembahan plastik PVC, pestisida, herbisida, pemutih kertas, dan alat medis sekali pakai. Selain itu, bahan-bahan ini juga akan terbawa oleh angin lalu menempel pada buah-buahan yang tanpa kita sadari kita konsumsi setiap harinya. Ketika kamu cukup sering terpapar asap pembakaran, kamu akan mengalami beberapa gangguan atau penyakit seperti batuk, mata merah dan berair, sakit kepala, asma, hingga yang paling mengerikan adalah adanya kemungkinan untuk mengalami kanker. Pada skala yang lebih besar, jika seluruh manusia di bumi membakar sampah, maka akan berdampak pada penambahan enzim gas rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri merupakan sebuah proses di mana panas terperangkap di atmosfer bumi, yang pada akhirnya memperparah dari pemanasan global. Dan karena hal ini juga, beruang kutub mulai kehilangan habitatnya. Untuk solusi dari pembakaran sampah ini, kita dapat melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Pertama, kita akan membahas tentang reuse. Reuse dapat kita pahami sebagai sebuah usaha untuk kita dapat menggunakan kembali atau memperpanjang masa hidup dari barang-barang yang sudah tidak kita gunakan. Penggunaan kembali dalam reuse dapat dengan manfaat yang sama ataupun untuk manfaat lainnya. Misalnya, botol bekas minum digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Gunakan alat-alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Yang kedua, kita akan membahas tentang reduce. Reduce adalah upaya mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah. Tentu saja upaya mengurangi penggunaan barang ini agar lingkungan hidup lebih terjaga dan terhindar dari kerusakan. Kegiatan reduce antara lain menggunakan produk dengan kemasan ramah lingkungan, menggunakan barang-barang tahan lama, menggunakan lampu hemat energi, mengurangi konsumsi air, membawa tas belanja sendiri, dan mengurangi konsumsi kertas. Yang ketiga ada recycle. Recycle adalah pemrosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Proses ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan, seperti memilah sampah. Memilah sampah adalah langkah awal untuk dapat mendaur ulang sampah. Yang kedua seperti mendaur ulang kertas, mengolah ulang plastik, menyulap logam menjadi produk baru, dan mendaur ulang kaca bekas. Wah, video pembelajaran kita udah mau selesai aja nih. Tapi sebelum video ini ditutup, aku mau berpesan nih sama kalian. Semoga kalian yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir video ini dapat mengambil sisi positif dari video pembelajaranku dan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa, jangan membuang sampah sembarangan. Dan jangan menggunakan hal-hal yang membuat sampah di Indonesia menumpuk. Kurangi sampah, rawat bumi, lindungi bumi, dan jaga bumi. Bersama kita akan menyehatkan bumi kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.